Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mereview buku Percepatan Rezeki dalam 40 hari dengan otak kanan karangan Ivo Santosa. Sekarang kita sudah masuk kepada pembahasan di halaman ke-26 tentang 8 alasan untuk tidak miskin. Baik teman-teman sekalian, suatu hari di Sydney, Australia, seorang penjual roti kecil-kecilan didatangi oleh seorang ibu-ibu. Selesai memilih roti, si ibu ingin membayar, namun dicegah oleh si penjual roti sambil tersenyum. Si penjual roti berujar, "Ambil saja, Bu," sambil tersenyum. "Anggap saja itu hadiah dari saya." Sang ibu pun senang sekali. Keesokan harinya si ibu menghadiahkan karangan bunga untuk si penjual roti. Kemudian si penjual roti didatangi oleh seorang bapak-bapak. Selesai memilih roti, si bapak ingin membayar namun dicegah oleh si penjual roti dan si penjual roti pun berujar, "Ambil saja, Pak. Anggap saja itu hadiah dari saya." Si bapak pun senang gembira. Keesokan harinya si bapak pun menghadiahkan gantungan kunci untuk penjual roti. Lalu si penjual roti didatangi lagi oleh seorang mahasiswa dari Indonesia. Selesai memilih roti, si mahasiswa ini ingin membayar. Namun dicegah oleh si penjual roti. Si penjual roti pun berujar, "Ambil saja, Nak. Apa Anggap saja itu adalah hadiah dari saya." Maka si mahasiswa pun sangat senang sekali. Dan keesokan harinya, apa yang terjadi? Si mahasiswa langsung mengajak teman-teman rekan Indonesia lainnya mendatangi si penjual roti. Ya, apalagi kalau bukan berharap mendapatkan gratisan. Kadang miskin itu bukan hanya soal materi, tapi juga soal mental. Si penjual roti kecil-kecilan tadi, walaupun secara materi ia belum kaya, namun secara mental ia sudah sangat kaya. Si mahasiswa Indonesia bisa jadi secara materi ia sudah kaya, tapi secara mental ia belum kaya. Ia masih miskin adalah kecelakaan besar apabila seseorang sudah jatuh pada miskin materi juga dan juga miskin secara mental. Jika miskin, jangan jangan-jangan kita yang mendapatkan zakat, mendapatkan sedekah, bahkan dihajikan, diumrahkan orang lain, susah untuk menuntut ilmu, membebani keluarga, ekonomi umat, melantarkan sarana umat, bahkan melemahkan bargaining position umat, serta melemahkan dakwah dan syiar umat. Bayangkan bahwa pemerintah berencana membangun perjudian di kota Anda. Apa yang bisa dilakukan oleh orang miskin? Biasanya dilakukan dengan doa dan demo. Tahukah Anda ancaman ratusan demonstrasi terdengar bagaikan angin lalu di telinga para pemerintah dan penjudi? Apa yang bisa dilakukan oleh orang kaya? Yakni doa dan duit. Cukup 3 orang kaya yang menemui wali kota atau sedikit menekan, "Maaf Pak, saya dan teman-teman tidak setuju dengan rencana perjudian. Sekiranya perjudian ini diizinkan, juga kami terpaksa menutup bisnis kami di kota ini dan mengalihkan investasi ke kota lain." Nah, jika kita lihat bahwa kata-kata siapa yang paling didengar oleh wali kota, maka ratusan demonstran itu akan kalah dengan 3 orang saja. 3 orang kaya saja. Tentu orang kaya ini punya banyak dampak. Lihatlah apabila digunakan dengan benar, kekayaan itu dapat meningkatkan bargaining position pada umat. Dan ini sangat praktikal dan sangat powerful sekali. Bayangkan jika ada ustadz atau seorang dai yang miskin atau ada ustadz atau dai yang kaya. Jika ustadz miskin berdakwah pengen sukses, rutinkan sholat duha. Ustadz kaya juga berdakwah pengen sukses, maka sama, rutinkan sholat duha. Jelas kata-kata mereka didengarkan oleh malaikat, akan tetapi kata-kata siapakah yang paling didengar oleh umat? Tentu saja Ustadz yang kaya. Semestinya tidak boleh seperti itu. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, hendaklah didengarkan dan ditaati. Sami'na wa ata'na. Namun begitulah umat, kadang umat lebih memperhatikan siapa dan dari apa daripada apa. Bayangkan orang sekaya, ini sebagai contoh, dalam buku ini disampaikan sekaya seperti Sandiaga Uno dalam berdakwah. Kalau pengen sukses, rutinkan sholat duha. Bahwa banyak orang yang yakin dan keesokan harinya puluhan juta umat tanpa banyak tanya langsung sholat duha. Langsung sujud mungkin karena
ada peran ataupun ada posisi yang sangat sentral karena beliau seorang yang dikatakan kaya atau berkecukupan. Dipesankan bahwa berdakwah itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Ya tentu dengan orang kaya yang berdakwah mungkin banyak sekali orang yang berminat ataupun tertarik karena ada dampak setelah dia berdakwah, dia memiliki kekayaan. Nah, maka dari itu ini menjadi salah satu daya tarik ketika kita ingin berdakwah dan memiliki harta itu jauh lebih diterima ya karena memiliki dampak secara eh, psikologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, 8 alasan untuk tidak miskin yang kita bisa baca atau review di buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.